Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran baru 2020-2021. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Hari ini kegiatan pembelajaran kita berbeda dengan biasanya. Biasanya kita melakukan kegiatan dengan tatap muka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi tema 1 tentang organ gerak, hewan, dan manusia. Untuk subtema hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang organ gerak hewan. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita sama-sama membuka pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, bahasa Indonesia tentang menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. IPA. Menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Apakah ikan dapat bergerak? Ya, benar, ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor. Baiklah, di sini Ibu akan menyajikan beberapa paragraf tentang gerak ikan dalam air. Kalian perhatikan satu persatu dari paragraf. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di dalam air. Anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan dan menyimak. Bu Guru sudah membacakan dari tiap-tiap paragraf mana yang termasuk ide pokoknya. Apakah kalian sudah mencatat satu persatu? Materi kita hari ini adalah tentang ide pokok. Apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Ibu akan mengulang kembali. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama untuk mengembangkan suatu paragraf. Di dalam kalimat utama, disitulah terletak ide pokok. Selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan dari kalimat utama dalam suatu paragraf. Anak-anak, setelah tadi Ibu membacakan masing-masing tiap paragraf tentang ide pokok, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf secara seksama. Yang kedua, cermati kalimat pertama sampai akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menentukan ide pokok. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Yang pertama, ide pokok. Apa paragraf pertama? Ide pokok paragraf pertama adalah sistem gerak ikan. Sama tidak jawaban kalian dengan jawaban Bu Guru? Oke, kalau sama, bagus. Berarti kalian sudah memahami apa itu ide pokok. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Pada kalimat nomor 1, apa kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya
Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kemudian kalimat penjelasnya apa? Selain kalimat utama, itu semua namanya kalimat penjelas, ya. Untuk paragraf ke-1, kalimat penjelasnya adalah sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Sudah benar jawaban kalian di rumah? Alhamdulillah kalau sudah benar. Nah, berbicara tentang gerak, ada yang tahu apa itu gerak? Baik, gerak adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti berjalan, berlari, melompat, dan merangkak. Untuk bergerak diperlukan alat gerak. Apakah itu alat gerak? Alat gerak yaitu rangka dan otot. Alat gerak dibagi menjadi dua. Satu, pasif, dua, aktif. Alat gerak pasif adalah tulang. Tulang tidak dapat bergerak secara otomatis. Selanjutnya, alat gerak aktif. Apa alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Alat gerak aktif dapat bergerak secara otomatis. Selanjutnya, organ gerak pada hewan. Apa saja organ gerak pada hewan? Kaki untuk berjalan, perut untuk merayap, sayap untuk terbang, sirip dan ekor untuk berenang. Contoh alat gerak hewan. Di sini ada 5 gambar. Ada merpati, ada ayam, ada bebek, ada buaya dan penyu. Apa alat gerak merpati? Sayap. Gambar kedua, ayam. Apa alat gerak ayam? Kaki. Gambar ketiga, bebek. Apa alat gerak bebek? Kaki. Gambar yang keempat, buaya. Apa alat gerak buaya? Kaki. Selanjutnya, penyu. Apa alat gerak penyu? Sirip. Ibu akan menjelaskan tentang jenis hewan. Hewan itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, amfibi. Ada yang tahu apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di air dan di darat. Contohnya, katak. Yang kedua, reptilia. Apa itu reptilia? Reptilia adalah hewan yang bergerak dengan melata. Contohnya, komodo. 3. Apes. Apes adalah sebangsa burung. Contohnya, burung merpati. 4. Mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Contohnya, sapi. Pisces. Pisces adalah ikan. Berdasarkan bentuk tulangnya, hewan dibagi menjadi 2. 1. Vertebrata. 2. Invertebrata. Apa itu vertebrata? Ya, pasti kalian sudah ada yang tahu apa itu vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Apa sajakah contohnya? Komodo, burung, ikan, sapi, katak. Invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Apa saja contohnya? Kaki seribu, kupu-kupu, laba-laba, semut, cacing. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa tetap berada di dalam rumah dan stay at home. Anak-anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh dan solihah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita dengan kegiatan Zoom meeting.
Kalian bisa bertanya tentang materi yang tadi Ibu sampaikan apabila ada materi yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Marilah anak-anak, kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu yang saleh dan salehah? Alhamdulillah. Hari ini, Senin tanggal 27 Juli 2020, kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan belajar online. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang alat gerak hewan. Hari ini, Ibu akan menjelaskan alat gerak manusia yang terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Materi pelajaran hari ini menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Satu, alat gerak aktif. Dua, alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah tulang. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Firman Allah dalam surat Atin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk seperti ini, bentuk yang sangat sempurna. Coba anak-anak bayangkan, bagaimana kalau kita tidak mempunyai rangka? Contohnya, ulat, cacing, dan kita tidak bisa bergerak. Baiklah anak-anak, rangka dibagi menjadi 3. 1, rangka kepala. 2, rangka badan. 3, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2. 1, rangka anggota gerak atas. 2, rangka anggota gerak bawah. Baiklah anak-anak Ibu yang saleh dan salihah, Ibu akan membahas satu persatu dari setiap rangka yang tadi Ibu sebutkan. Rangka kepala terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang baji, tulang tapis, tulang pelipis, tulang dahi, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka badan terdiri dari tulang leher, tulang dada, tulang selangka, tulang belikat, tulang rusuk, tulang panggul, dan tulang ekor.
anggota gerak atas, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Yang terakhir, rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Anak-anak, kita akan membahas tentang kegunaan dari rangka. 1. Memberi bentuk tubuh. 2. Menegakkan tubuh. 3. Melindungi organ tubuh yang penting, seperti jantung, paru-paru, dan ginjal. 4. Tempat pembentukan sel darah. Dan 5. Alat gerak pasif. Selanjutnya, anak-anak, ada cara-cara yang harus kita lakukan dalam menjaga kesehatan rangka. 1. Makan makanan yang mengandung vitamin D, kalsium, dan mineral. 2. Membiasakan berjalan dan duduk dengan sikap yang baik. 3. Beraktivitas di bawah matahari pagi. 4. Olahraga secara teratur. Anak-anak yang saleh dan salihah, sudah paham kan tentang organ gerak manusia, baik itu kegunaannya maupun cara merawatnya. Anak-anak yang saleh dan salihah, demikianlah pembelajaran hari ini. Kalian silakan jawab pertanyaan yang terdapat pada deskripsi video ini. Jika kalian sudah selesai menjawabnya, silakan jawaban kalian kirim kepada Ibu wali kelas masing-masing. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.